Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya terkait dengan survei Kompas ini ya. Jarak keterpilihan tiga sosok capres ini sangat melebar sekali begitu kan. Kenapa dalam survei-survei ini ya, ketika Anies versus Ganjar, maka kemudian yang menjadi perhatian itu adalah Anies Baswedan begitu kan. Dengan kenyataan-kenyataan yang di bawah bahwa dengan spekulasi di masyarakat bahwa Anies ya diinginkan menjadi calon presiden begitu. Tetapi surveinya dengan Ganjar versus Anies kok Anies kalah begitu kan. Ada apa? Padahal ya Ganjar masih belum dideklarasikan begitu kan. Tetapi perlu diingat dengan adanya survei ini mungkin ya publik tidak begitu percaya terhadap ini. Yang namanya survei ya bisa saja begitu kan, dengan orang-orang yang punya finansial kuat begitu atau punya uang banyak, bisa saja dengan survei-survei itu bisa dibeli begitu kan. Tetapi kredibilitas terhadap survei itu perlu kita perlu kita ragukan begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar dari Saiful Mujani seperti ini. Ini ya dari Saiful Mujani, dengan adanya survei tadi ya, tren head to head ya bakal calon tiga teratas, Kompas mendistribusikan yang menjawab tidak tahu secara profesional sehingga total jawaban responden 100%. Ganjar terlihat makin kuat. Bagi saya informasi ini ilmiah. Kalau ingin berubah, rubahlah dengan sosialisasi bukan dengan survei palsu. Betul begitu, saya setuju dengan itu. Tapi perlu diingat ya, dengan adanya sosialisasi di bawah itu menunjukkan bahwa tren hari ini bahwa Anies Baswedan sangat disukai begitu kan. Berbeda dengan Ganjar yang kemudian hanya melakukan orang berspekulasi terkait dengan Pak Ganjar sendiri ya, pencitraan dan sebagainya begitu. Dan bahkan kalkulasi dari ini ya sudah menunjukkan bahwa Anies Baswedan ya ketika versus Pak Ganjar itu Anies Baswedan mendapatkan 46,8%, sedangkan Ganjar 53,2%. Dari mana hasil datanya begitu? Kalau hanya responden 1.200 masih percaya, mana mungkin orang-orang percaya itu begitu kan. Tetapi inilah yang harus kita hargai dengan pendapat-pendapat apa yang dilontarkan oleh netizen begitu kan. Bahkan ya Prabowo Anies kalau disandingkan ya Anies kalah begitu kan. Padahal melihat realitas hari ini di lapangan belum begitu kan. Tetapi belum final, ini hanya bersifat survei ya. Survei itu ya bagi kami ya hanya lucu-lucuan bagi kami begitu kan. Bahkan ya saya teringat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa kalau ingin menang di survei ya bisa dibayar survei-survei yang mana begitu. Toh pada hakikatnya ya katanya konon begitu. Ketika orang-orang ingin mau disurvei untuk menjadi urut yang pertama harus memberikan modal yang banyak, katanya begitu. Akankah netizen atau publik percaya terhadap ini ya wallahu alam. Bagi kami ya kurang percaya begitu kan. Saiful Mujani, ini kan ada 4 bulan sebelum hari H, bisa aja berubah. Ini banyak sekali begitu kan. Saiful Mujani, survei SMRC Agus 19,9% ya pada waktu itu begitu kan. Pada waktu DKI Jakarta Anies saja kalah 33% begitu. Tetapi ya dengan adanya itu SMRC lalu kemudian Ahok menjadi 39,1%. Ya, waktu itu mungkin dalam survei itu banyak orang yang memilih Ahok begitu kan. Tapi yang disurvei tahu sendiri surveinya di mana begitu. Tapi yang menang itu Anies Baswedan. Itulah mengapa orang-orang tidak percaya terhadap survei ya seperti itu begitu. Ini survei aslinya apa palsu? Saya percaya Litbang Kompas ya. Kalau memang percaya itu adalah tergantung dari masyarakat begitu kan. Pilpres akan lebih menarik ya kalau tidak ada survei-surveian. Memilih pemimpin karena elektabilitas, hasil survei adalah sesaat berpikir. Pilihlah pemimpin karena kekapabilitas, intelektual dan moralitas, integritas dan track record yang kualitas, tidak harus dari mayoritas. Betul. Bahkan Saiful Mujani mengatakan belum ada jalan keluarnya bagaimana demokrasi dijalankan tanpa suara mayoritas. Kualitas tanpa kualitas dalam demokrasi, kualitas tak terpisah dari mayoritas. Survei adalah cara terjangkau untuk estimasi populasi. Berapa banyak yang ia milih A, B, C, dan C dan B ya. Kalau bukan survei dengan apa? Lantas ya karena memang dia sudah punya survei begitu kan. Tapi menurut kami hal-hal seperti ini ya survei itu bisa jadi tidak bisa kredibel begitu kan. Karena pada akhirnya yang disurvei ya hanya sedikit begitu kan. Survei palsu merupakan mekanisme pertahanan diri untuk menjaga semangat tim sukses dan pendukung militannya. Mereka tahu itu bohong, tapi begitulah perjalanan psikolog kekalahan.
Saya percaya dengan survei, tapi saya tidak percaya dengan yang mensurvei. Terus gimana itu ini? Heran kok elektabilitas Ganjar bisa tinggi, lebih heran kok Ganjar bisa masuk bursa capres. Serius gue heran. Padahal lupa sama kasus semen apa ya. Habis ini gue nggak heran kalau dikatain. Inilah komentar-komentar netizen begitu kan, apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Antara relawan mereka masih tidak kompak, di atas gaungan rangkul semua golongan. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, survei Kompas jarak keterpilihan 3 sosok capres yang melebar. Ini dengan head to head seperti ini, Anies Baswedan ya dengan survei itu kalah begitu. Tapi dengan realitas, dengan adanya realitas di bawah, Anies Baswedan menang begitu kan. Kenapa? Ya karena pada hakikatnya Anies Baswedan ya sudah sosialisasi kemana-mana, dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DKI Jakarta waktu itu Anies Baswedan menjadi sasaran utama, menjadi calon terkuat begitu kan. Survei Litbang Kompas menyimulasikan ya kontestasi elektorat saat Prabowo berhadapan dengan Ganjar, Anies dengan Prabowo, dan Anies dengan Ganjar. Prabowo unggul dari Anies, sedangkan Ganjar unggul dari Prabowo. Bahkan Anies ya menang telak kalau hal-hal seperti itu dilakukan begitu kan. Biasalah survei-survei seperti itu tergantung siapa yang berpihak begitu kan. 1 tahun menjelang pemilu 2024, nama-nama tokoh yang diunggulkan masyarakat sebagai calon presiden masih mengerucut pada 3 sosok, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika tokoh itu berhadapan pada Pilpres 2024, bagaimana peluang mereka? Dalam survei Kompas terbaru yang dilaksanakan pada 25 Januari 4 Februari 2023 terpetakan peluang terpilihan itu adalah Ganjar, Prabowo, dan Anies Baswedan. Seandainya berhadapan dengan satu lain, rentetan elektabilitas Ganjar cukup lebar dengan Prabowo Subianto ataupun Anies Baswedan dalam skema simulasi 10,95% dan 3 nama, bahkan semakin lebar pada skema head to head. Di antaranya 2 calon yang berhadapan, Ganjar dan Anies. Pada survei Oktober 2022, jarak keterpilihan antara Ganjar dan Anies Baswedan skema head to head masih terlalu dekat. Bahkan ke perimpitan 3, tapi dalam survei Januari 2023 potensi suara yang diperoleh keduanya berjarak sekitar semakin lebar. Kalau Ganjar berhadapan dengan Anies, Ganjar akan mendapat 60,2%, unggul dari Anies yang mencapai 39,8%. Jarak keterpilihan keduanya menjadi 20,4%, semakin lebar, dan survei sebelumnya yang masih 5,6%. Artinya, akankah publik masih percaya itu? Mana mungkin begitu kan? Karena realitas ini ya itulah survei kita begitu kan. Survei-survei yang memang seharusnya siapa yang terafiliasi di situ, dengan adanya voting aja di berbagai Twitter, Anies Baswedan menang begitu kan. Kalau hanya 2 sosok itu yang maju sebagai capres, suara dari orang-orang yang sebelumnya memilih calon lain akan terdistribusikan kepada keduanya. Suara pemilih Prabowo akan cukup menguntungkan bagi Ganjar. Ganjar akan mendapatkan 43,2% dan Anies memperoleh 40,4% dari suara pemilihan Prabowo. Ganjar juga mendapatkan suara yang cukup besar dari pemilihan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 45,5% dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa 68,4%. Sementara itu, ya selain mendapat limpahan suara dari Prabowo, Anies juga mendapat tambahan dari pemilihan Ridwan Kamil 42,6%, dan tokoh lain ya terbanyak adalah dari pemilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti yaitu 62%. Artinya ini kan masih head to head begitu kan, belum lagi ditambah dengan wakilnya begitu kan. Itu kan menunjukkan bahwa bisa saja ya menang begitu kan. Tetapi rasa dengan kenyataan ini, orang akan berpikir menanyakan bahwa apa prestasi Pak Ganjar kok bisa elektabilitasnya tinggi, itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan. Sedangkan yang lain ya Anies Baswedan punya prestasi luar biasa begitu kok turun begitu. Ada apa ya? Itulah publik bisa menilai sendiri seperti apa survei-survei hari ini begitu. Bahkan ini ya dikatakan di sini ya, ini sangat menarik ya, sebenarnya ini sangat menarik luar biasa begitu. Ini dikatakan bahwa suara pemilih partai juga akan disebutkan kepada kedua calon. Ganjar akan mendapatkan suara terbesar dari pemilih PDIP 78,6%. Selain itu, dukungan untuk Ganjar juga mengalir dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PKB, P3 dan Perindo ya. Proporsi dukungan pemilih partai tersebut lebih besar ke Ganjar daripada ke Anies Baswedan. Ya, bisa jadi dengan kalkulasi itu di pemilihan kedua kalau menurut saya pribadi begitu kan. Artinya
kalau memang ada 4 calon, misalnya PDIP calon sendiri, terus kemudian Prabowo calon sendiri, KIB calon sendiri, koalisi perubahan juga calon sendiri, kan ada 4 calon begitu kan. Belum tentu survei itu bisa berubah begitu kan, karena ini kan yang disurvei kan head-to-head kita begitu kan. Ya bisa jadi dalam kedua pemilihan ya, di putaran kedua bisa saja koalisi perubahan itu dihabisi oleh partai-partai gabungan ini begitu, bisa jadi seperti itu begitu kan. Sebaliknya, Anies mendapat dukungan terbanyak dari pemilihan Nasdem, PKS, dan Demokrat dan PAN. Pemilih Nasdem yang memberikan suara kepada Anies Baswedan sebesar 65,6%. Pemilih PKS memberikan 75,9% dan Demokrat 49%. Dengan melihat proporsi dukungan ini, pemilih partai dalam koalisi perubahan yang terdiri dari Nasdem, Demokrat, dan PKS tampak cukup solid mendukung Anies Baswedan. Simulasi Ganjar melawan Anies akan berbuat orang-orang pada pemilu 2019 memilih pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terkonsolidasi dengan pemilihan Ganjar. Bahkan pemilihan Jokowi Amin mayoritas 63,5% akan memilih Ganjar, sementara 58,7% mantan pemilihan Prabowo Sandiaga akan memberikan suaranya kepada Anies Baswedan. Lantas bagaimana Prabowo dan Ganjar? Dalam simulasi Ganjar yang berhadapan dengan Prabowo, Ganjar mendapatkan elektabilitas 56,7%, sedangkan Prabowo 43,3%. Selisih elektabilitas keduanya ini cukup 13%. Bahkan lebih besar daripada jarak tingkat keterpilihan pada Oktober 2022 yang lalu. Ganjar mendapatkan limpahan suara dari pemilihan Ridwan Kamil, Sandiaga Uno, dan Andika Perkasa yang lebih besar dari yang diberikan pada Prabowo. Bahkan sebaliknya, Prabowo mendapat tambahan suara dari pemilih Anies Baswedan. Otomatis dengan kesimpulan ini, kalau Anies AHY Anies Wafifah itu menjadi kekuatan besar dan bisa mengalahkan Prabowo dan Pak Ganjar begitu kan. Surveinya kan begitu hasilnya begitu kan. Tapi kalau kita melihat realitas dengan survei yang head to head ini, ya Anies Baswedan bisa jadi menang, bisa jadi kalah begitu. Artinya versus ini yang kemudian begitu banyak partai-partai yang mendukung Pak Ganjar di situ begitu kan. Ya otomatis dalam kalkulasi politik itu secara nasional ya itu Ganjar menang begitu kan. Tetapi dalam realitas di masyarakat ya Anies Baswedan menang. Karena mesti yang dipertanyakan ya nanti ya adalah apa prestasi Pak Ganjar kan begitu kan. Jadi artinya belum tentu elektabilitas tinggi menang, belum tentu begitu. Anies Baswedan di DKI Jakarta saja itu kalah begitu kan surveinya, tapi kenapa kok menang? Itu yang menjadi pertanyaan begitu. Skema Ganjar melawan Prabowo cenderung akan mengulang kembali kontestasi pasangan Jokowi Amin dengan Prabowo Sandi pada pemilu 2019. Mantan ya pemilih Jokowi Amin ya cukup solid untuk mendukung Ganjar 61,8%. Begitu pula mantan pemilih pasangan Prabowo Sandi akan memberikan mayoritas suara 65,7% kepada Pak Prabowo. Lantas bagaimana kalau head to head ini dilakukan antara Anies dan Prabowo? Ya bisa jadi Anies menang begitu kan. Ini dalam skema Anies melawan Prabowo, survei saat ini menunjukkan Prabowo angka unggul dengan selisih 14,6% dari Anies. Prabowo akan mendapatkan 53,3%, sementara Anies 42,%. Selisih keterpilihan kedua tokoh ini membesar jika dibandingkan dengan survei Oktober 2022. Prabowo akan mendapat limpahan suara yang besar ya, yakni 51,8% ya, sedangkan yang lain mendapatkan tokoh-tokoh dukungan yang lain itu hampir ya dukungan mencapai 79,7%. Prabowo juga akan mendapatkan dukungan yang lebih besar dari pemilih PDIP, Golkar, PKB, dan Perindo itu kalau bergabung. Tapi kalau tidak bergabung ya Anies Baswedan akan menang di sini begitu kan, karena anggota partai akan pecah di situ begitu. Ya Anies Baswedan menang lagi begitu, apalagi Ganjar dengan Anies ya Anies tentu menang, Prabowo dengan Anies menang. Yang kalah itu mungkin kalau Ganjar gabung ke Pak Prabowo ya, ke Pak Prabowo, mungkin Anies ya bisa kemungkinan besar ya menangnya itu tipis begitu kan, bisa jadi kalah begitu. Karena dengan angka-angka itu ya semua partai melihat realitas ya dukungan di bawah secara nasional ya, secara parlemen, maka kalah begitu Anies Baswedan begitu kan. Tetapi ya akankah ya pertanyaannya sekarang, akankah Pak Ganjar akan menjadi wakilnya Pak Prabowo? Saya
Saya rasa tidak, karena tiket itu pasti diberikan kepada Mbak Puan. Itu bisa jadi begitu kan, kalkulasi di situ begitu. Tapi saya rasa kalau Pak Ganjar menjadi wakilnya Pak Prabowo itu ya kemenangan dengan Anies Baswedan ya bisa jadi kalah, bisa jadi menang. Kira-kira seperti itu kalkulasi dari hasilnya begitu. Tapi melihat realitas survei-survei dari dari Kompas ini menunjukkan bahwa ya Anies Baswedan jauh begitu kan. Tetapi perlu diingat di masyarakat ya tentu orang-orang tidak akan percaya ini begitu kan. Karena pada hakikatnya ya ini kan sementara begitu. Sementara belum lagi Anies Baswedan dideklarasikan bersama wakilnya siapa begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.